Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan anugerah yang masih Allah berikan kepada setiap diri kita. Dan mungkin sebagaimana kita ketahui, mungkin untuk saat ini, untuk awal-awal aku mungkin banyak yang masih bisa syukuri, Pak. Tapi kita ketahui bahwa daerah Hawa gini kok sedang Allah uji nawo. Sumatera Barat ini sedang Allah timpakan berbagai ujian berupa musibah. Kita ketahui di berbagai titik saat ini itu sedang terjadi bencana yang tidak bisa dikatakan bencana yang ringan lagi. Nah, saat ini sama-sama kita rasakan. Dan tentunya untuk kita yang masih Allah berikan nikmat, kesempatan, kesehatan, dan Allah ujikan sebagaimana yang telah Allah ujikan kepada saudara-saudara kita, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka pada kesempatan kali ini, Pak, yang ingin kami coba bagikan pada subuh yang berkah ini adalah mungkin kita coba sama-sama mentadaburi atau mensyarah sebuah hadis. Kita ambil pelajaran dari sebuah hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka hadisnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas tadi, Pak, menceritakan, Anas bin Malik menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata Anas, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasul. Maka faqal, Rasulullah ketika kami sedang duduk-duduk itu tiba-tiba Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat itu, Pak, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, saban talai akan datang seseorang kepada kita, kepada kalian, kata Rasulullah. Seorang ini yang akan datang ini merupakan penghuni surga. Rasulullah memprediksi ada orang yang katibo dan orang yang katibo koko, ia merupakan penghuni surga. Maka tentulah para sahabat menjadi penasaran siapa lah orang yang lah dipastikan oleh Rasulullah yang akan datang saban talaiko, dan Rasulullah memastikan kalau orang yang akan datang itu merupakan penghuni surga. Maka seketika tentu para sahabat menunggu siapa kira-kira yang katibo. Maka ternyata datanglah seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan sahabat Ansor, Bu, yang bahkan bisa kita pahami bahwa sahabat-sahabat yang lain saya tidak begitu mengenal siapa yang datang. Sahabat yang hidup bersama Rasulullah, yang bersama Rasulullah itu tidak cukup kenal dengan sahabat yang baru tiba godo. Cuman kelihatannya baru siap bau dua dan kemudian dia bergabung bersama Rasulullah dan para sahabat. Maka di hari kedua Rasulullah ketika duduk-duduk bersama para sahabat tadi, Bu, tiba-tiba mengatakan hal yang sama lagi. Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seseorang yang datang ini yang merupakan ahli surga, ia merupakan penduduk surga. Maka ternyata yang kedua kalinya ini yang datang adalah pemuda itu lagi, orang yang sama, Bu. Hingga di hari ketiga Rasulullah masih mengatakan hal yang sama. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, Rasulullah mengatakan akan datang seseorang yang ia merupakan penghuni surga. Dan yang datang ini dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, datang tetap orang yang sama. Sampai diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, salah seorang di antara kami yang bernama, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang utama juga, Bu, akhirnya penasaran. Jadi
awak nak cukup kenal Josia nanti bogo do, nyo ndak sahabat-sahabat yang terkenal, ndak sahabat-sahabat yang utama gitu, ndak Abu Bakar, ndak Umar, ndak Utsman, ndak Ali do, tapi Rasulullah menjaminkan surga untuknya. Itu penasaran lah Abdullah bin Amr bin As tadi radhiyallahu anhuma tadi, siapanalah orang kok. Akhirnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As tadi bu, Abdullah tadi itu tuh akhirnya mencoba meminta izin untuk menginap di rumah si laki-laki tadi yang dikecewakan dari Rasulullah penghuni surga tadi. Karena tentulah sahabat-sahabat lain tadi penasaran apa banalah amalannya sampai Rasulullah nak kenal, mungkin jonyo kami nak kenal jonyo, tapi Rasulullah bisa mengatakan ia merupakan penghuni surga. Nah akhirnya Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada pemuda tadi untuk menginap di rumah beliau selama 3 hari. Lah menginaplah akhirnya Abdullah tadi di rumah penghuni surga yang dikatakan oleh Rasulullah tadi selama 3 hari, Pak. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah? Yang menariknya, Bu, falam yarahu yaqumu minal laili syai. Aku tunggu, kata Abdullah tadi, Pak, aku berusaha di setiap malam selama 3 hari itu ambo tunggu orang yang dikecewakan dari Rasulullah tadi itu penghuni surga, ambo setiap malam ambo tungguan sembahyang malam naknyo. Apakah ia masuk surga karena sholat malamnya? Maka ambo tungguannya. Kalau anaknya dari kamarnya untuk melakukan sholat malam, kironya dikatakan oleh Abdullah tadi, selama 3 hari itu kironya tidak ada sama sekali berdiri keluar dari kamarnya untuk melakukan sholat malam. Hanya tidak sholat malam loh. Tapi Rasulullah bisa mengecewakan bahkan penghuni surga. Yang dilihat oleh Abdullah tadi ketika penghuni surga tadi itu dalam kamarnya tidak keluar untuk sholat malam, tapi terdengar sesekalinya untuk berzikir, mungkin yang membalikan badannya ke Abdullah kan. Ketika ia tidur, ia membalikkan badannya, berbaring ke kiri ke kanan. Ketika ia terbangun sebentar itu, ia berzikir kepada Allah, ia bertakbir, Allahu Akbar, balik badan saya. Nah, hanya itu yang ia lakukan dan itu yang aku dengar. Dan ketika subuh datang, barulah ia berdiri keluar dari kamarnya untuk mendirikan sholat subuh berjamaah. Intinya, memang ngarajon bantunya amalan-amalan yang wajib-wajib saja. Lalu kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As dalam 3 hari ia menginap bersama pemuda yang merupakan ahli surga ini. Abdullah juga mengatakan, ndak do yang spesial rasa dari amalannya do. Ndak do yang luar biasa dari amalan si pemuda ahli surga ini. Sampai Abdullah tadi mengatakan, mungkin yang cukup baik dari pemuda ini, wala asma'hu minhu wala yaqulu ila khair. Si pemuda tadi mungkin ketika berbicara nya tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk doh. Nya selalu berkata hal-hal yang baik-baik saja. Itu mungkin yang spesial, tapi itu tidak spesial benar doh. Seluruh kaum muslimin bukan yang harus berkata yang baik. Fal yaqul khairat au liyasmut. Lah kewajiban untuk mengatakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan hal yang baik, diam aja Nabi. Itu hal yang standar bana, kata Abdullah. Sampai aku hampir meremehkan pemuda tadi. Ketika di hari ketiga, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah tadi berpamitan untuk pulang leh. Ketika hendak pulang tadi, Bu, Pak, ketika hendak pulang dari menginap atau bertamu dari rumah pemuda ahli surga tadi, akhirnya Abdullah tadi mengatakan, "Ndak dengar weh?" Ini. Sangat saat. Nah, ulang saya nabu, mundur seketek ke belakang. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di hari ketiga, karena sunnah dalam menginap itu kan Rasulullah mengatakan maksimal tuh usahawan kalau kalian menginap di rumah saudara kalian, di rumah seorang kaum muslimin itu bertamu tuh maksimal 3 hari. Dan Abdullah bin Amr bin As tadi ketika di hari ketiganya, Pak, nyonyo pamit ke si penghuni surga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Ketika Abdullah bin Amr bin As tadi ingin pamit, akhirnya nyekeciannya lah di Abdullah bin Amr bin As. Wahai Bapak, ambolah 3 hari di siko menginap. Sebenarnya kehadiran
atau keinginan aku untuk menginap di sini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Rasulullah bersabda, "Yutla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang sebentar lagi penghuni surga kepada kalian. Rasulullah mengatakan itu kepada kami. Fatola ta anta salasa miror. Dan ketika Rasulullah mengatakan itu, justru yang datang 3 kali secara berturut-turut adalah engkau. Dan aku tidak melihat, aku Abdullah langsung saya ngecek bu. Dan aku tidak melihat bahwa selama aku menginap di sini engkau tidak melakukan hal-hal yang spesial dalam amalanmu. Atau mungkin ada yang tidak aku lihat, kata Abdullah bin Amr bin As. Lalu si pemuda atau laki-laki yang merupakan ahli surga tadi mengatakan dengan tawaduknya, wa ma illa ma ra'aitak. Dan memang tidak ada yang ngambuk karajon doh. Apa yang engkau lihat itulah yang aku lakukan. Inyo pun mengaku Pak si penghuni surga tadi, apa yang engkau lihat itulah yang ngambuk karajon. Rasanya memang ada yang lebih ya. Akhirnya pailah Abdullah tadi pulang. Maka ketika hendak pulang, pemuda tadi tiba-tiba memanggil. Dalam riwayat Ahmad sekali lagi ya, si pemuda ahli surga tadi memanggil kembali Abdullah bin Amr bin As. Dipanggilnya dan kemudian dia mengatakan, mungkin memang tidak ada yang aku lakukan kecuali apa yang kau lihat, tapi ada amalan lain yang mungkin selalu aku istiqomahkan. Apa itu katanya? Kata beliau tadi. Nah, inilah yang merupakan pelajaran mudah-mudahan bagi kita semua pada hari ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimin ghisyan. Aku telah bersumpah, aku telah menjanjikan pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah menipu atau berbuat curang kepada saudaraku sesama kaum muslimin. Itu amalan pertama yang dikatakan oleh pemuda tadi, yang mungkin Abdullah tadi tidak mengetahui. Aku selalu memastikan bahwa aku ini tidak akan pernah merugikan kaum muslimin. Apalagi ketika aku mengetahui ia adalah seorang muslim sebagaimana aku seorang muslim. Lalu apa amalan kedua dikatakan oleh pemuda ahlu surga ini? Wala hasadu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dan aku tidak pernah merasa hasud, aku tak pernah merasa iri, aku tak pernah merasa dengki untuk apa yang telah Allah berikan, untuk nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Nah, bersih hatinya, itulah kesimpulannya. Nah, ia merupakan mungkin yang tidak pernah berdiri untuk melakukan sholat malam, amalan-amalan sunnahnya mungkin agak kurang, tapi ia menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya, ia bertutur kata dengan baik, dan ia memiliki amalan yang spesial. Spesialnya apa Pak? Bu? Hanya yang pertama tadi, nyo ndak berjanji, nyo ndak pernah menipu kaum muslimin. Yang kedua, inyo telah bertekad untuk tidak pernah merasa iri dengki, tidak pernah merasa busuk hati untuk nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudaranya. Maka dengan hal ini Abdullah bin Amr bin As tadi mengatakan, nah ikolah kok yang engkau miliki dan kami tidak memilikinya, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa ambil pelajaran, Bu. Bisa ambil pelajaran dari dua hal ini saja. Yang pertama, tidak berbuat curang apalagi kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Jadi dalam kehidupan seorang muslim tuh Pak, tidak ada cerita untuk tipu menipu, kicuah mengicuah. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih di riwayat lain kok Bu, man ghasya falaisa minna. Orang yang tipu menipu, orang yang kicuah mengicuah itu bukan bagian dari kami, bukan bagian dari Islam. Islam tidak ada ruang untuk kicuah mengicuah. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita dapati seseorang yang dalam ketika ia berdagang masih kicuah mengicuah, ketika ia menjadi pembeli masih saja ia merampok atau menipu ketika hendak membeli sesuatu. Kalau menjadi guru, mungkin hal yang sedikit sering kita temukan, sering tidak masuk pada jam yang harusnya ia masuk. Orang kantor kadang mau ditolong Bu, itu merupakan tentunya
tipu menipu. Walaupun mungkin atasan awak nak berang, awak karajo dengan di negara misalnya bu, awak karajo di negara ASN, awak masuknya harusnya Jambara, awak masuk atas Jambara bara. Nah kemudian tentu itu adalah bagian tipu menipu. Walaupun yang awak tipu itu negara nak tahu, negara nak menuntui, atasan awak nak menuntui, maka perhatikan bukankah Allah menyaksikan dan akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan, Bapak yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pernah kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, sebagai umatnya Rasulullah SAW itu melakukan tipu menipu, apalagi yang awak tipu kok Pak, Bu, sesama kaum muslimin. Nah, itu lebih parah loh ya. Dan yang kedua tadi apa Bu? Si pemuda ahlu surga tadi, ia mengamalkan, ia mengiktikadkan dalam dirinya, ia tidak akan pernah merasa hasud, ia tidak pernah merasa iri dengki, ia bersihkan hatinya untuk tidak akan pernah merasa iri atau dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini juga hal yang penting. Jangan sampai weko ada hal-hal baru yang Allah anugerahkan kepada saudara-saudara kita, bukannya kita ikut berbahagia, Pak, tapi justru awak nan gelisah. Ada orang punya Honda baru, ada orang yang baru buat rumah baru, ada orang yang dapat rezeki, dapat karajo baru. Bukannya kita ikut berbahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu, tapi gelisah awak, cameh awak, marasa tak tinggal awak deh, punya rumah, bah, nak mencilok ya, ini mah begitu. Itu hal yang sangat-sangat berbahaya, Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat sekali lagi, sahabat tadi tidak memiliki amalan-amalan yang luar biasa dalam ibadah-ibadah lainnya. Namun ia tetap menjadi orang yang ahlu surga atau ahli surga, menjadi penghuni surga hanya dengan mengamalkan amalan tambahan. Apa amalan tambahannya tadi Bu? Pastikan dirinya tidak pernah menipu, dan kemudian ia beriktikad untuk tidak akan pernah memiliki rasa dengki kepada sesama kaum muslimin. Maka yang ingin kami tambahkan juga dalam riwayat lain yang di dalam hadis ini, Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan si pemuda tadi juga adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia tidur. Ketika ia hendak tidur, nyokananyo kesalahan-kesalahan yang mungkin orang yang membuat hatinya nak lamanya tak singgung tadi dek apa kok. Nyata singgung tadi ketika berinteraksi dengan sia gitu. Tapi ketika hendak malam mengikhlaskan hatinya, memaafkan kesalahan orang-orang sadolanya. Dan di antara riwayat mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan ia menjadi penghuni surga. Maka mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini, Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil pelajaran, dan terutama bagi kami yang menyampaikan terlebih dahulu. Banyak maaf, dan juga sama-sama Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, kita bantu dengan apa yang bisa kita lakukan mastata'na, semampu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.